mengkorbankan rakyatnya sendiri. PM Israel ketahuan kabur sebelum serangan Iran. Dalam situasi yang sedang memanas di Timur Tengah, sebuah momen mengejutkan sekaligus memalukan terekam kamera. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dituduh melarikan diri dari Tel Aviv sebelum serangan besar-besaran dari Iran menghantam pusat kota tersebut. Serangan tersebut, yang melibatkan serangkaian rudal balistik yang diluncurkan oleh Iran, menewaskan ratusan warga sipil Israel dan menyebabkan kerusakan besar di seluruh negeri. Namun yang membuat publik Israel marah bukan hanya skala kerusakan yang terjadi, tetapi juga kenyataan bahwa pemimpin mereka telah melarikan diri jauh sebelum serangan dimulai, meninggalkan rakyatnya untuk menghadapi bahaya tanpa perlindungan. Selama bertahun-tahun, Israel dan Iran telah berada dalam kondisi ketegangan yang hampir konstan. Konflik ini bukan hanya berakar dari perbedaan ideologi antara negara Yahudi Israel dan Republik Islam Iran, tetapi juga dari perebutan pengaruh geopolitik di Timur Tengah. Israel melihat Iran sebagai ancaman terbesar di kawasan tersebut, terutama karena program nuklir Iran yang diduga digunakan untuk memproduksi senjata pemusnah massal. Di sisi lain, Iran memandang Israel sebagai penjajah dan seringkali menyuarakan dukungannya terhadap kelompok-kelompok militan seperti Hizbullah dan Hamas yang berjuang melawan Israel. Dalam beberapa bulan terakhir, ketegangan ini semakin meningkat. Serangkaian serangan udara Israel terhadap posisi Iran di Suriah dan dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok militan di perbatasan Israel telah memanaskan suasana. Puncaknya, serangan rudal besar-besaran yang diluncurkan Iran ke Tel Aviv sebagai pembalasan atas tindakan agresif Israel, menimbulkan kehancuran dan kematian di ibu kota Israel. Namun, yang lebih mengejutkan dari serangan itu adalah laporan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang seharusnya berada di garis depan untuk melindungi rakyatnya, diketahui telah meninggalkan Tel Aviv jauh sebelum rudal-rudal tersebut menghantam kota. Berita tentang pelarian Benjamin Netanyahu menyebar dengan cepat di media sosial dan jaringan berita internasional. Video yang diduga diambil beberapa jam sebelum serangan Iran menunjukkan konvoi kendaraan mewah bergerak cepat keluar dari Tel Aviv menuju lokasi yang dirahasiakan. Konvoi tersebut kemudian dikonfirmasi sebagai rombongan kendaraan yang membawa Netanyahu dan keluarganya menuju tempat yang aman di luar kota. Bagi banyak orang Israel, momen ini menjadi simbol pengkhianatan dari pemimpin yang selama ini berjanji untuk melindungi negara dari segala ancaman eksternal. Netanyahu selama bertahun-tahun dikenal sebagai sosok yang tak segan-segan menggunakan retorika keras terhadap musuh-musuh Israel. Namun dalam situasi genting, justru memilih menyelamatkan diri tanpa memperingatkan rakyatnya tentang ancaman yang akan datang. Setelah serangan terjadi dan berita tentang pelarian Netanyahu tersebar, reaksi publik Israel sangat keras. Demonstrasi besar-besaran pecah di berbagai kota, dengan warga yang marah menuntut pertanggungjawaban dari pemerintahan Netanyahu. Mereka merasa dikhianati oleh pemimpin yang selama ini mereka percayai untuk melindungi mereka dari ancaman luar. Beberapa demonstran bahkan menyebut Netanyahu sebagai pengecut yang rela mengorbankan nyawa rakyatnya demi keselamatannya sendiri. Lebih lanjut, laporan yang muncul setelah serangan tersebut menunjukkan bahwa Netanyahu sebenarnya sudah mengetahui bahwa serangan dari Iran akan segera terjadi. Sumber-sumber intelijen dari Israel dan Amerika Serikat dilaporkan telah memberikan peringatan dini tentang serangan balistik yang direncanakan oleh Iran. Namun, alih-alih memperingatkan rakyatnya dan memerintahkan evakuasi, Netanyahu justru memilih untuk kabur terlebih dahulu, meninggalkan rakyat Israel yang tidak bersiap menghadapi serangan mematikan tersebut. Menurut laporan dari sejumlah media, Netanyahu sudah diberitahu tentang serangan ini setidaknya beberapa jam sebelum rudal pertama menghantam Tel Aviv. Alih-alih berbicara di depan publik dan menginstruksikan tindakan darurat, Netanyahu memilih untuk meninggalkan Tel Aviv bersama keluarganya. Bahkan, beberapa laporan menunjukkan bahwa Netanyahu telah memerintahkan penutupan akses informasi terkait serangan yang akan datang, sehingga rakyat Israel tidak memiliki kesempatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Tindakan ini memperburuk kemarahan publik yang merasa bahwa mereka telah dijadikan korban oleh pemimpin mereka sendiri. Rakyat Israel menilai bahwa Netanyahu lebih peduli pada keselamatannya sendiri daripada keselamatan rakyat yang telah mempercayakan hidup mereka kepadanya. Di tengah-tengah kecaman yang terus meningkat, Netanyahu akhirnya muncul di hadapan publik untuk memberikan pembelaan.
dalam sebuah konferensi pers yang diadakan beberapa hari setelah serangan, Netanyahu membantah tuduhan bahwa dia melarikan diri tanpa memikirkan rakyatnya. Ia menyatakan bahwa kepergiannya dari Tel Aviv adalah bagian dari langkah strategis untuk mengamankan keselamatan negara dan menjaga kelangsungan pemerintahan. Netanyahu menjelaskan bahwa selama serangan berlangsung, ia berada di sebuah tempat aman untuk memastikan bahwa Israel tetap memiliki kepemimpinan yang berfungsi. Ia juga menekankan bahwa pihak militer telah melakukan yang terbaik untuk melindungi warga sipil, meskipun serangan dari Iran berlangsung sangat cepat dan di luar perkiraan. Namun penjelasan ini tidak sepenuhnya diterima oleh banyak rakyat Israel. Mereka melihat pembelaan Netanyahu sebagai upaya untuk menutupi tindakan pengecutnya dan menghindari tanggung jawab. Demonstrasi yang sudah berlangsung tidak menunjukkan tanda-tanda mereda, dan tekanan agar Netanyahu mundur dari jabatan semakin meningkat setiap harinya. Pelarian Netanyahu dari Tel Aviv sebelum serangan Iran mungkin akan menjadi salah satu momen paling memalukan dalam sejarah politik Israel modern. Selain merusak reputasi pribadi Netanyahu, peristiwa ini juga telah menciptakan keretakan yang mendalam antara pemerintah dan rakyatnya. Kepercayaan publik terhadap pemerintah Israel, khususnya Netanyahu, mengalami penurunan drastis setelah serangan ini. Di sisi lain, serangan Iran juga telah menempatkan Israel dalam posisi yang lebih rentan di kawasan Timur Tengah. Meskipun Israel dikenal memiliki kekuatan militer yang sangat kuat, serangan ini menunjukkan bahwa negara tersebut tetap rentan terhadap serangan-serangan besar dari musuh-musuhnya. Ketidakmampuan pemerintah untuk melindungi rakyatnya dari serangan ini, ditambah dengan tindakan Netanyahu yang melarikan diri, telah melemahkan citra Israel di mata dunia.